Sambung saudara perbincangan mengenai apa yang terjadi di Papua yang masih bergejolak dan terakhir ada Kabinda, Kepala BIN, Badan Intelijen Negara Daerah Papua yang ditembak. Pak Wawan, Ya, di harian Kompas hari ini halaman 3 dari Korem di sana, Pak Iwan Setiawan menyebutkan pelaku penembakan Kabinda Papua adalah kelompok Lekagak Telenggen. Mudah-mudahan saya benar menyebutkannya, dan dipastikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Sebi Sambom, betul bahwa Lekagak Telenggen yang memimpin operasi penyerangan. Siapa mereka dan tidak bisa kita kejar selama ini, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan kasus ini seperti banyak kemudian Mbak Nuning, juga analis yang lain mengatakan tangkap pelakunya, adili. Pak Wawan. ya, pengejaran terus dilakukan dan banyak nama ya, ada militer murid, mungkin dari kelompoknya Winda, dan ini terus juga dilakukan pengejaran karena memang masing-masing kan memiliki sistem komando sendiri-sendiri, mereka terpisah, termasuk yang di luar negeri juga terpisah, sehingga satu tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Maka kalau kita mengatasi satu, yang lain juga diatasi. Dan ini berbeda dengan kondisi yang kalau misalnya struktur kepemimpinannya hanya satu kemudian ke bawah gitu. Ya. Karena dari banyak faksi, maka faksi-faksi itu penanganannya juga masing-masing ya dilakukan. Oleh karenanya kalau kelompok LGK ini kan juga kita terus ya lakukan pengejaran, dan juga dari kelompok-kelompok militer murid maupun Winda dan lain sebagainya ini kan terus kita lakukan upaya-upaya lah dari semua elemen yang kita lakukan. Kalau bisa kan penyelesaian menyeluruh ya, kemudian mereka tetap kita ajukan ke pengadilan dengan sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kemudian dari sisi pembangunan kesejahteraan juga tetap jalan, tapi dari sisi diplomasi juga jalan. Secara prinsip adalah kita satukan tekad untuk bagaimana NKRI ini tetap utuh ya. Oke. Perjuangan mereka yang selama ini tetap bersenjata dan di gunung-gunung tetap ya kita buru hingga sekarang, karena memang sipil bersenjata di negara berdaulat itu pelanggaran berat. Ya. Oleh karenanya, Pak Wawan. Ya. Ya, kita mengerti semua strategi yang pernah Pak Wawan juga jelaskan bersama analis yang lain, bahwa upaya-upaya dialog itu juga dilakukan. Tapi kalau tindakan-tindakan dari, sebutlah sekarang masih disebut KKB, begitu kelompok kriminal bersenjata ini masih jalan terus, toh Presiden sudah menyatakan tidak ada tempat bagi kelompok KKB untuk kriminal bersenjata di tanah air, termasuk di Papua. Ini kan berarti tindak tegas. Pemimpin-pemimpinnya yang selalu tidak bisa diajak berdialog, tindak tegas saja. Kalau masyarakat sipilnya yang masih ragu-ragu dan bisa ditarik kembali ke NKRI, mungkin bisa dialog. Hal-hal semacam itu sudah dikoordinasikan, karena ini sudah harus berhenti hal semacam ini. Kerugian ada terus di tingkat prajurit TNI dan Polri kita. Pak Wawan. Tindak tegas terus dilakukan, makanya diburu mereka. Tembak-menembak kan seringkali terjadi. Ya. Dan kita juga terus melakukan langkah-langkah operasi-operasi tertutup ya. Dan perburuan selama ini kan tidak pernah berhenti. Dan semuanya tetap mereka harus kita kejar. Dan selama ini pengejaran kan memang tidak selalu diumumkan secara terbuka kepada pers, karena memang itu kebagian dari strategi. Dan semua pihak memang ingin semuanya ini bisa cepat selesai, tidak berlarut-larut, dan Presiden sendiri sudah memerintahkan seperti itu, ya kita tidak lanjuti. Karena apapun yang menjadi perintah Presiden ini kan menjadi suatu kewajiban atau UUK, unsur utama keterangan yang harus kita jawab. Dan selama ini maka kita menurunkan tim, ini juga dalam rangka itu, tidak lantas hanya berhenti di atas permukaan saja, tapi di permukaan terus ya melakukan pengejaran-pengejaran, dan ya semuanya berpacu dengan waktu dan juga dengan strategi, dengan logistik, dengan berbagai dukungan teknologi tentunya, dan sekarang sedang berlangsung ini. Dan semua kita mohon dukungannya dari semua pihak masyarakat supaya ini bisa selesai secara cepat dengan minimalisasi korban, ya toh, supaya semua
kembali menjadi medan yang damai dan bisa diukur untuk bisa kembali bersatu membangun negeri. Ya, pasti Pak, kita dukung selalu untuk NKRI. Mbak Nuning, tapi dalam langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi begitu ya, dari pendekatan kemiliteran atau pertahanan, mengapa kita melihatnya seperti kita yang kalah terus, Mbak Nuning? Warga diganggu sampai mengungsi, sekolah dibakar, Honai, rumah atau rumah adat di sana dibakar, sampai kita kehilangan prajurit-prajurit terbaik kita juga dari Polri dan TNI di Papua. Apa yang salah menurut Anda? Kalau menurut pandangan saya, ke depan nih kita harus juga melakukan propaganda, kontra propaganda yang efektif, efisien, terukur ya, sehingga membentuk konstruksi sosial politik yang bisa meyakinkan bagi publik bahwa mereka jangan mendukung kegiatan kelompok bersenjata ini lagi. Di Papua terutama menurut Anda? Justru ini adalah di Papua gitu. Jadi memang di sana kita harus lakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur dan efisien, efektif ya, sehingga bisa meningkatkan fungsi konstruksi sosial politik yang dapat berdampak baik agar publik pun masyarakat di sana mendukung NKRI begitu. Yeah. Lalu kemudian satu hal lagi Mas Bayu, yaitu saat ini kan masih terus orang ragu untuk menetapkan penamaan dari kelompok bersenjata ini. Separatiskah ya? Karena itu semua ada implikasinya secara hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kalau kita mau masuk sebagai kelompok separatis bersenjata, tentunya kita bisa melihat ya contoh di luar negeri, yaitu ada Catalunya, lalu kemudian bagaimana MLF di Filipina ya. Di situ kita bisa masuk dalam kisi-kisi separatisme ya. Jadi kita juga dapat menyelesaikannya dengan hukum nasional maupun internasional. Ditahan sebentar Mbak Nuning. Saya langsung lempar saja ke Pak Wawan. Pak Wawan, kita mau melakukan pendekatan ini sebagai momentum yang berbeda. Kita banyak analis memang mengatakan sudah nggak tepat lagi ini disebut kriminal bersenjata, tapi mungkin kelompok teroris atau kelompok separatis bersenjata. Jadi kita bisa lebih tegas terhadap mereka, Pak Wawan? Kalau kami menamakannya separatis dan teroris ya, Papua. Kelompok separatis dan teroris Papua. Sehingga memang sudah mengarahnya kan ke situ gerakan-gerakan dia. Karena dia membunuh masyarakat sipil, merusak sarana fasilitas umum yang untuk kepentingan publik. Kemudian juga membunuh guru, membunuh tukang ojek, membunuh pelajar. Ini sudah melampaui batas kewajaran, ini sudah termasuk kebiadaban. Oleh karenanya ini sudah tidak bisa lagi dikategori kriminal, tapi ini sudah mengarah kepada teroris ya, dan gerakan separatis terus melakukan itu karena langkahnya juga seperti apa dilakukan ke dunia internasional, dia mencoba menggalang opini seperti apa yang dimainkan itu. Oleh karena ini yang semua bersinergi kita lakukan untuk diatasi bersama. Saya terbatas waktu, tapi kita mengerti dan ini kita tunggu bagaimana kemudian upaya-upaya ini ke depan. Mbak Nuning, singkat saja, Kompas hari ini menurunkan harus diidentifikasi problem Papua secara utuh. Yang tadi Anda katakan Papua kan sebetulnya sekarang sedang dibangun, ekonomi dibangun, kesejahteraan dibangun, infrastruktur terlihat sebetulnya oleh masyarakat di sana. Ya betul, mungkin sosialisasinya harus digencarkan lagi. Tapi kalau itu dilakukan, cukup nanti untuk melihat problem Papua ini secara utuh? Singkat, Mbak Nuning. Saya rasa mungkin itu saja tidak cukup karena perlu adanya dukungan dari masyarakat dan juga dari lembaga-lembaga adat yang ada di sana gitu, sehingga juga gereja ya, agama ya di sana, kelompok agama di sana, agar dapat bangunan konstruksi sosial politik ini jelas menjadi pilihan bagi masyarakat agar tidak berpihak pada kelompok separatis tersebut, kelompok yang disebut separatis atau teroris tersebut. Jadi satu hal lagi perlu juga dipertanyakan, banyak orang yang sudah mungkin gemes lihat di sana ya,
apakah harus dilakukan darurat militer mungkin 6 bulan dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi satu pertimbangan. Baik, mudah-mudahan ini menjadi masukan-masukan kita untuk melihat Papua agar korban terakhir harus segera berhenti. Ini mudah-mudahan menjadi momentum baik bagi kita di tengah kita kehilangan. Pak Wawan, duka kami untuk kehilangan Majen Anumerta Putudani. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi momentum untuk kita semua, terutama di BIN juga. Mbak Nuning, terima kasih banyak untuk wawasannya pada pagi hari ini.